Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat juga salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dan barokah. Para sahabat channel Suara Barokah yang dirahmati oleh Allah, langsung saja pada pembahasan kali ini tentang kisah pasangan suami istri yang mendadak kaya di zaman Nabi Musa. Tidak ada amalan baik yang sia-sia jika dilakukan dengan ikhlas. Segala sesuatu akan mendapatkan balasannya, seperti halnya kisah suami istri di zaman Nabi Musa. Menyimak kisah ini akan membuat kita mengambil banyak pembelajaran hidup. Dikisahkan dalam riwayat Nabi, hiduplah sepasang suami istri yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lama kedua pasangan ini hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Setelah mengetahui bahwa Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah, pasangan suami istri itu memutuskan untuk meminta tolong kepada Nabi Musa agar berbicara kepada Tuhan, agar mengentaskan kemiskinan dan memberikan kekayaan kepada keduanya. Saat keduanya sedang beristirahat, sang istri bertanya kepada sang suami, "Wahai suamiku, bukankah Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Tuhannya, Allah?" Kemudian suaminya menjawab, "Ya benar. Lantas kalau begitu, kenapa kita tidak menemuinya dan mengadukan semua keadaan kita kepadanya? Kita meminta kepadanya agar ia berbicara kepada Tuhan dan memintakan agar kita diberi kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan dalam menjalani hidup kita," ucap sang istri. Dikisahkan dalam riwayat Nabi, hiduplah sepasang suami istri yang taat dan beriman kepada Allah. Sudah lama kedua pasangan ini dalam kesusahan dan kemiskinan. Setelah mengetahui bahwa Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah, kemudian sang suami menerima saran sang istri. Keesokan harinya mereka pergi menemui Nabi Musa dan menceritakan apa yang mereka rasakan dan harapkan. Nabi Musa kemudian berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan permintaan pasangan suami istri itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa tersebut dan berfirman, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan. Namun kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun, dan setelah 1 tahun akan aku kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali." Lalu Nabi Musa menyampaikan bahwa permohonan mereka telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kekayaan tersebut hanya berlangsung selama 1 tahun. Itulah syarat dari Allah. Mendengar hal tersebut, mereka sangat bahagia dan datanglah rezeki dari arah yang tak terduga-duga.
Sepasang suami istri ini kemudian menjadi orang terkaya. Sang istri lalu menyampaikan gagasan bahwa harta yang mereka miliki sebaiknya dipergunakan untuk membantu orang lain. Kalau begitu, kita gunakan kekayaan ini untuk berbuat baik dan membantu banyak orang, ucap sang istri. Kemudian suaminya menyetujui saran tersebut. Setiap harta yang dimiliki digunakan untuk membantu orang yang sedang kesulitan sampai membangun tempat singgah untuk para musafir. Kemudian suaminya menyetujui saran tersebut. Setiap harta yang dimiliki digunakan untuk membantu orang yang sedang kesulitan sampai membangun tempat singgah untuk para musafir. Selama berbulan-bulan mereka terus disibukkan dengan melayani dan memuliakan para musafir yang berdatangan. 1 tahun berlalu, kehidupan sepasang suami istri itu tetap kaya, seolah mereka lupa dengan tenggat waktu yang telah Allah berikan. Melihat hal itu, Nabi Musa juga merasa heran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Tuhanku, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang sudah lewat 1 tahun, tapi mereka tetap hidup kaya." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Musa, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku?" Kisah ini memberikan pelajaran bahwa sejatinya apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Selain itu, keikhlasan dalam bersedekah akan membuat hidup menjadi lebih berkah. Dalam kisah ini, seakan kita juga diberi peringatan bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dan ada hak orang lain di dalamnya. Maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Semua harta adalah fana, yang abadi adalah ketaatan dan amal kita. Demikian kisah ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, dan atas perhatiannya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih yang sangat sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.